salah satu instansi misalnya akan mau membangun sesuatu yang besar, proyek besar, lalu ditender. Dan kemudian ada pimpinan di situ yang penunjukan langsung. Dia menabrak prosedur. Itu juga korupsi. Nah, kemudian yang kedua lagi, slide yang kedua. Nah, sebab yang lainnya, ini dikemukakan oleh Alatas. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi. Nah, ketika pemimpin itu lemah dalam posisi kunci, nah itu akan memicu korupsi. Itu gampang sekali terjadi korupsi. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Itu juga pemicu. Jadi korupsi, kalau kita di Indonesia dikatakan oleh ada satu ilmuwan dari Australia, kemudian dikutip oleh Simon Butt, dia katakan begini, tahun 2012, Indonesia adalah negara yang paling demokratis di Asia, sekaligus paling korup di Asia. Nah, itu gambaran tentang kita, bahwa orang luar mengenal kita sebagai bangsa yang paling korup. Dan nanti akan saya ceritakan temuan saya di lapangan, korupsi antara anak dengan bapaknya, satu tempat ditahan oleh KPK, ibu dengan bapaknya, suami dan istrinya, kakak dan adiknya, dan seterusnya. Korupsi rumah ibadah, ada juga. Ada di Maluku, korupsi masjid, pembangunan masjid. Korupsi di Tabanan Utara, 2019, itu pembangunan patung Yesus. Korupsi di Tabanan di Bali, itu korupsi pembangunan pura. Korupsi di Jogja, korupsi tentang yayasan kelenteng. Ada semua. Jadi komplit kita. Komplit. Lengkap semua. Ada semua. Konfigurasi itu mencari seperti apa. Ada semua. Nah, kemudian yang lain, sebab yang lain itu ada kolonialisme. Ada yang meyakini bahwa kolonialisme juga membawa korupsi ke Indonesia. Praktik-praktik itu. Satu contoh misalnya ada temuan dari dosen sejarah di UGM. Dia katakan begini, praktik korupsi sudah ada pada zaman Belanda ketika orang-orang dari Jawa dibawa ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan karet. Yang korupsi itu dia mengkorupsi hak-hak buruhnya, mandor-mandor di Kalimantan. Kemudian yang ketiga ada yang keempat lagi, kurangnya pendidikan. Betul enggak ini? Betul tidak temuan dari Alatas bahwa kurang pendidikan itu menyebabkan korupsi? Kita lihat datanya. Data KPK dan PPATK tahun 2017 itu menunjukkan pelaku korupsi itu bergelar doktor lebih 300 orang. Profesor 10 orang. Sekarang tambah lagi kan dari Lampung ya. Oh iya. Dari Milan. Rektor dari Sumatera juga baru ditangkap yang melarikan diri kan. Jadi mungkin paling tidak sampai sini mungkin sekitar 12-an. Magister juga ada. Jadi makin tinggi pendidikan bukan makin kurang korupsinya. Makin pintar mencari akal. Coba yang sebelumnya. Ya. Kemudian ada tiadanya tindak hukum yang keras. Nah, ini yang disebutkan oleh budayawan sebagai budaya yang lembut, yang lemah, yang lemah. Nah, kalau kita bicara tentang penghukuman kita ya, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kita sudah sampai pada tingkat hukuman seumur hidup, 20 tahun. Belum sampai tingkat hukuman mati, walaupun ada aturannya. Kemarin waktu ada menteri yang korupsi terkait dana bansos, ini kan dalam negara dalam keadaan darurat kesehatan, non alam. Tapi tidak dihukum, itu mesti pintu masuk. Tapi jaksa tidak berani, tidak melakukan itu. Itu cerminan dari budaya yang lembut terhadap tindakan yang keras. Yang lain lagi, kelangkaan lingkungan yang subur untuk berlaku anti korupsi. Nah, saya contoh analogi begini ya. Di dalam buku ini saya bangun begini. Kalau kita ibaratkan perang melawan korupsi seperti pohon, dengan pohon, korupsi kan besar ini, pohonnya besar, dia punya akar itu menghunjam ke dalam bumi begitu dalam, besar, lalu datanglah KPK atau lembaga penegak hukum lah, katakanlah jaksa polisi, dia pangkas di sebelah utara, dia tumbuh lagi di selatan, dia pangkas di barat, tumbuh lagi di timur. Itu pendekatan kuratif. Yang pemberantasan, tindakan. Nah, tidak ada orang, sedikit sekali orang yang melihat, coba kita lihat, kenapa pohonnya makin subur? Coba lihat tanahnya. Tanah tempat pohon itu tumbuh. Coba lihat. Jangan-jangan tiap hari, saban hari, kita kasih pupuk.
kita memberikan pupuk. Karena konteks inilah, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. Kenapa itu? Karena cara berpikir. Cara berpikir. Kalau sastrawan yang top, ya Pramudia, dia bilang begini, perilaku jujur itu dimulai dari pikiran. Dari pikiran. Kalau pikiran yang nggak jujur, tidak mungkin tangannya bisa berbuat jujur. Kalau cara berpikirnya sudah berubah, berbeda. Ya, misalnya gini, dia seorang masyarakat melihat ini juga cakupan dari masyarakat. Seorang misalnya kepala dinas yang anggarannya misalnya 50 M per tahun. Masa dia cuma pakai misalnya motor butut atau mungkin mobil murah, dia kelola anggaran 50 M. Mindset kita kan paling tidak dia punya 10%. 50 miliar berarti 5 M. Ya. Dia bisa beli mobil yang bagus. Atau ada pembangunan seperti ini, kasus di Malang ya. Kasus di Malang yang menjerat wali kota, pembangunan jembatan itu anggarannya 5 M. Dapat dia 10%, 500 juta. Kirim 300 juta, ketangkap sama KPK. Atau kasus nanti saya akan jelaskan lagi, misalnya nanti kasus di Bogor, tetap BPK. Coba kita lanjutkan lagi, yang lain lagi. Ada struktur pemerintahan. Nah, ini tahap-tahap pertumbuhannya. Kira-kira kita di mana hari ini? Tahap pertama, korupsi relatif terbatas, tanpa memengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas. Ini mungkin terjadi pada era Orde Lama. Kemudian yang kedua, korupsi telah merajalela dan menembus segala kehidupan. Ini sekarang ini. Apakah nanti kita akan masuk ke sini? Saya kira sudah mulai kita melangkah masuk ke tahap ketiga. Korupsi menjadi cara membinasakan diri sendiri. Menghancurkan bangunan masyarakat. Ini luar biasa pengaruhnya. Jadi saya mengatakan gini, teman-teman semua. Sepanjang sejarah Indonesia sudah memerangi korupsi dari tahun 50-an. 50-an. Lembaga-lembaga dibentuk itu sudah ada, tahun 59 sudah ada. Dan tapi belum sekali pun memerangi perang. Sampai hari ini. Belum pernah memerangi perang. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti kalau teman-teman melacak ya bagaimana peningkatan kesadaran orang Indonesia terhadap korupsi yang dibaca dari teks undang-undang. Jadi kita melihat undang-undang sebagai satu produk pada zaman itu yang mencerminkan situasi sikap batin masyarakat pada waktu itu. Sekurang-kurangnya mencerminkan cara berpikir legislatif, pembuat undang-undangnya, pemerintah. Ada peningkatan yang cukup bagus. Makanya saya sebut sebagai gradual. Korupsi dulu awalnya dianggap sebagai delik biasa, lalu kemudian menjadi delik khusus, dianggap sebagai persoalan administratif, lalu kemudian menjadi persoalan yang merusak moral, yang merugikan pembangunan. Nah itu kemudian pendekatan pembangunisme masuk ke dalam pemikiran pembentukan anti korupsi di era Orde Baru karena ekonomi bertumbuh bersama dengan korupsi. Lalu menyeberang ke era reformasi juga seperti itu. Jadi sekarang ini kita sudah masuk ke tahap ini, tahap ketiga ini. Sudah menjadi cara membinasakan diri sendiri. Sekarang misalnya pemerintah sudah karena nggak ada duit, katanya BBM berdarah-darah, lalu kemudian BBM makin naikkan. Akan mengerik seluruh komoditas yang akan naik. Nah, berikutnya. Nah, kita lihat Indonesia hari ini. Seperti apa sekarang? Ada kesenjangan yang amat lebar antara keinsapan normatif dan keinsapan implementatif. Aturannya ada. Kita tidak kekurangan aturan. Hukumnya ada. Tapi implementasinya yang lemah. Yang lebih memalukan lagi, tersangka korupsi memenangkan pilkada dan pemilihan anggota legislatif. Fenomena korupsi koruptor yes. Jadi orang tidak bisa membedakan antara korupsi dan koruptor. Kasus semua sudah setara. Ini teman-teman saya semua. Teman sudah setara. Ya. Kebetulan saya di sana waktu itu tahun 2010. Bovendigul Papua 2010. Kepulauan Aru Maluku 2010. Rembang Jawa Tengah 2010. Lampung Timur 2010. Bengkulu 2010, Maluku Utara
pilkada serentak kemarin 2018 masih ada lagi. Orang belum kapok. 8 tahun kemudian itu masih dipraktikkan juga. Maluku Utara 2018, Tulungagung Jawa Timur 2018 juga. Talaut Sulawesi Utara, koruptor dimenangi oleh pilkada, dimenangi oleh mantan koruptor. Jadi ini persoalan kita, bukan sesuatu yang tidak. Ini sangat serius karena ini mencakup mental kita, moralitas kita, integritas kita. Karena korupsi kita bicara tentang korupsi, kita selalu bicara tentang integritas, moralitas, tanggung jawab kita. Coba lanjut lagi. Korupsi berlangsung secara masif, ada yang bilang sistemik dan sebagainya. Saya punya 4 dimensi malah. Masif, dimensi kerugian negara. Korupsi sekarang yang paling besar, yang apa? Yang baru-baru ini ya, yang ketangkap itu 104 triliun. Surya Darmadi. Itu memecahkan rekor. Masal, dimensi pelaku. Pelaku sangat beragam. Saya punya data, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Roto. Ada semua. Seluruh pulau ada semua. Dimensi eksekusi dilakukan secara teratur, sistematis, dilakukan secara teratur, dipersiapkan secara matang. Tidak ada korupsi yang ujung-ujung terjadi. Oh, saya hilaf melakukan korupsi, nggak ada. Omong kosong kalau bilang hilaf. Pasti direncanakan dengan baik. Menggunakan, kenapa direncanakan dengan baik? Karena dia menggunakan bahasa-bahasa sandi. Coba serahkan saya sekilo. Sekilo berarti itu 1 M. Apa? Apel apa? Washington atau Malang? Washington aja. Washington berarti dolar Amerika. Dolar. Kalau Malang, apel Malang, rupiah. Kita ini, atau kita bikin pengajian. Pengajian terlalu ini kan melecehkan. Pengajian terlalu itu buat janji ketemu. Bicara tentang itu, suap menyuap itu. Itu ada, itu dilakukan. Itu ada. Kemudian meluas ya, meluas dengan konfigurasi yang sangat beragam. Vertikal, horizontal sekaligus. Dari barat sampai timur. Saya sudah uraikan tadi, sebutkan tadi. Berikutnya. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan saya. Jadi tadi itu kekhawatiran tadi sudah bertumpuk-tumpuk, ditambah lagi ini. Sekarang tren baru korupsi mencari WTP. Wajar tanpa pengecualian BPK. Kami pernah bersama dengan BPK, itu tahun sekitar tahun 2008, itu menulis untuk bersama dengan Pak Anwar Nasution. Jadi kami masuk diskusi dengan pejabat-pejabat di sana, dan itu luar biasa BPK waktu itu. Saya punya keyakinan besar kalau BPK itu diperkuat, dia akan menjadi garda paling depan untuk menjaga terjadi kebocoran keuangan negara. Sekarang dia sudah disupi. Coba Anda lihat ini, kasus Bekasi, kasus di mana lagi itu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sultra. Iya. Coba lagi, terus lagi. Taruh lagi di Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor. Lalu kemudian di Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah, ini saya bilang, berarti dia mulai masuk dari atas bawah. Caranya dia berputar di sektor di mana ada uang di situ. Jadi salah satu juga yang saya mau sampaikan begini, teman-teman. Korupsi mengikuti kemana uang mengalir. Jadi korupsi kita ini banyak sekali variannya. Banyak sekali yang bisa dikatakan. Mau bilang apa saya tentang korupsi, nggak ada yang salah, benar semua. Korupsi mengikuti kemana uang mengalir. Buktinya apa? Dana desa. Sejak dikucurkan tahun 2015, sudah ratusan kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Dia kemana? Nanti kalau ada dana RT, dana RW, itu bisa kena juga. Dia akan mengikuti kemana uang mengalir. Saya nggak tahu gimana cara membahasakan seperti apa, model apa yang kita mau pakai, bahasa apa yang kita mau pakai. Kemudian yang lagi. Nah, sekarang kita mau lihat. Tadi saya sudah uraikan tentang korupsi secara garis besarnya ya. Kita mau lihat pemilu kita tahun 2024 yang sudah dekat. Ada banyak problem juga. Dia akan dibayangi korupsi juga. Anggaran pemilu berapa? Digelontorkan ke bawah itu berapa? Dikasih ke KPU berapa? Nanti akan mengunsur ke bawah. Nah, ini kan pendanaan parpol kan nggak jelas.
Kita tidak tahu betul nggak itu yang dilaporkan parpol berapa yang dipakai untuk misalnya untuk kampanye, betul tidak dananya, dari mana sumbernya, di mana untuk digunakan. Maka kemudian lahirlah apa namanya bahasa-bahasa yang sarkastik itu. Wah, ini nanti kita akan menunggu serangan fajar, serangan apalah gitu ya, macam-macam. Nah ini gambar nanti. Ini kita akan melihat nanti kira-kira seperti apa nanti. Dari pemilu yang lalu saja itu sudah banyak kasus-kasus orang-orang yang pelaksana pemilu yang kemudian terjerat kasus akan banyak. Jadi saya kira problem besar nanti, dan bukan hanya karena pemilu, tapi karena memang tadi saya katakan di mana ada uang, kemana uang mengalir, di situ ada korupsi. Akan dibayangi korupsi. Dia akan mengikuti. Yang berikut lagi. Ini tentang kita bicara tentang pemilu kita nanti. Milenial. Milenial kecewa dengan demokrasi. Kenapa kecewa dengan demokrasi? Sekurang-kurangnya ada dua penyebabnya. Yang pertama karena mereka melihat ada persoalan inkonsistensi kita. Jadi mungkin tadi bahasa yang tadi saya mengatakan ada kesadaran normatifnya ada, tapi implementasinya tidak ada. Jadi orang banyak generasi milenial dan generasi Z, mungkin di sini ada generasi Z ya, yang umur di bawah lagi. Itu kalau itu komposisinya sekitar 53% hari ini dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi siapa yang memenangkan mereka, dia akan memenangkan kontestasi politik. Begitu. Nah, tapi kalau mereka agak skeptis melihat itu, gimana caranya? Gimana caranya? Dan ini suara real, bukan dikarang-karang. Ini suara real. Ada kesulitan, ada malah anggota parlemen yang mengundurkan diri. Pernah tahun lalu ya, masih ingat mungkin. Kenapa mengundurkan diri? Saya nggak tahan lihat. Ngomongnya begitu keluar, tapi partainya kayak gini. Nggak tahan. Ada juga yang sudah ditangkap, sudah dipenjara, lalu mengatakan saya menyesal masuk parpol. Itu kan lebih sadis lagi. Menyesal. Lihat permainan di dalam, di ruang gelap. Nah, ini persoalan lagi. Apalagi nanti diprediksi ya, setiap pemilu selalu akan banyak usaha untuk mencari pendanaan setor ke parpol ya, supaya nanti bisa untuk ya kader-kader mungkin bisa dapat tempat yang baik, ada kemungkinan untuk menang. Nah mungkin tidak semuanya melakukan itu, saya tidak semuanya, tapi bayangan itu selalu ada dalam benak publik. Melihat bagaimana orang bisa berani mempertaruhkan misalnya biaya pemilu, biaya kampanye misalnya sampai miliaran rupiah, kalau tidak ada sesuatu yang diharapkan dari sana. Dan kalau kita menghitung misalnya gaji misalnya berapa, dikonversi itu kemudian dibandingkan antara biaya kampanye misalnya sampai 6 miliar atau 7 miliar, itu daerah yang relatif kecil. Dengan gaji sekian 67 juta misalnya sebulan, gimana cara menghitung itu? Nah, pakai matematika apa? Tuh, masih ada yang lain? Oh, oke, saya kira itu teman-teman ya. Jadi saya menyampaikan segala garis besarnya tadi. Saya sampaikan tadi sebab-sebabnya. Sebab-sebab tadi sudah ada semuanya. Ada juga yang mungkin sudah tidak relevan. Tapi karena kalau kita lihat ya, yang pengamatan saya selama ya paling tidak sekitar 10 tahun terakhir lah, dari 2012 sampai hari ini, saya melihat memang tidak mampu, ada kekuatan, kita tidak punya kekuatan yang mampu menahan laju korupsi. Kita belum menemukan itu. Jadi mungkin kita sudah melakukan pendekatan hukum, sudah ada. Pendekatan ekonomi juga sudah ada. Salah satu alasan kenapa misalnya pegawai itu diberikan remunerasi, itu kalau salah satunya juga mencegah korupsi. Tapi itu juga tidak mempan. Kita mengimpor cara-cara dari luar, good governance, good corporate governance, clean governance, dan sebagainya. Tapi mentah semua. Good governance, kalau kita bicara good governance, mungkin untuk yang lain bisa berhasil.
Tapi kalau korupsi saya katakan tidak berhasil. Ya. Kenapa? Ada 3 sektor yang disasar. Yang pertama sektor negara, pelaku. Kemudian sektor modal, pelaku ekonomi. Ada pelaku setiap korupsi selalu ada unsur itu. Ada pejabat negara, tidak pernah ada pejabat negara korupsi sendiri. Selalu ada pengusaha di dalam. Nah, ini juga model kita, perkembangan yang negatif dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Orang dulu kalau tahun 50-an, kalau Boyd Campaign, kemudian demokrasi liberal, dia menemukan korupsi di tentara itu karena gaji nggak ada. Gaji itu hanya cukup 20 hari. Gaji sebulan diterima tentara hanya cukup 20 hari, sementara pemberontakan daerah banyak. Ya. Angkatan darat perlu uang, beli senjata, biayai pasukan untuk ke medan perang, memadamkan pemberontakan, mereka juga perlu makanan. Akhirnya dia bikin yayasan, tapi yayasan itu digunakan untuk penyelundupan, karet di Sumatera, kopra di Sulawesi, seperti itu. Jadi ini karena desakan ekonomi. Nah, kalau itu dijawab dengan misalnya remunerasi, boleh, silakan. Itu akan kena. Nah, di sini juga cerita Kampen juga kalau bicara tentang misalnya money politics, ini sudah ada. Di Surabaya waktu menjelang pemilu 55. Jadi ini korupsi ini sudah mulai mengakar ya. Dan kemarin saya mendapatkan satu konfirmasi yang paling menarik waktu Sekdem di Leiden disampaikan oleh Dr. Diana Suhardiman ya, seorang antropolog. Ini membudaya. Dulu saya di sini kalau saya bicara budaya korupsi, nggak ada budaya korupsi. Saya bilang ada budaya korupsi. Jadi ada senior yang mengatakan begitu. Nggak ada budaya korupsi. Saya bilang ada budaya korupsi. Korupsi sebagai sistem berpikir, sebagai sistem nilai, sistem berpikir dan sistem tindakan. Ada budaya korupsi. Nah, kalau kita memberantas korupsi dengan mengabaikan faktor budaya, tidak akan pernah berhasil. Jadi saya katakan begini, kita mau mendapatkan air yang jernih, kita ambil dari PAM. Tapi di hulunya di sana itu keruh airnya di sana mengalir ke rumah sampai masuk ke dalam belanga, mau dimasak, wah keruh ini. Gimana caranya? Udah pakai aja penyaring. Kita beli penyaring. Lama-lama jebol penyaringnya. Kalau di atas tidak diatasi, akan begitu terus. Nah, atasnya itu pendekatan budaya. Saya katakan tadi, kalau ada pohon korupsi begitu besar, tidak bisa dipangkas di utara dia tumbuh selatan, dipangkas selatan dia tumbuh di timur, dan seterusnya. Di barat timur ini mutar ini penegak hukum, jaksa, polisi, KPK mutar kiri kanan ya. Habis di Jawa Timur, kembali ke Sulawesi, muncul lagi ke Sumatera, segala macam itu. Tapi terjadi terus. Ada yang hilang. Coba kita lihat tanahnya kenapa? Kayak apa tanah kita? Budaya kita. Barangkali ada yang perlu dibenahi. Nah, cuma sekarang sayangnya orang-orang budayawan sudah tersingkir. Saya nggak tahu tersingkir atau disingkirkan dari diskursus tentang korupsi. Yeah. Tahun 70-an banyak. Saya sering berharap ada antropolog bicara tentang itu. Kemarin kan Dr. Diana ya. Itu mungkin suatu saat kita bisa ajak ngobrol tentang itu. Ada antropolog, ada juga kita perlu sosiolog, ada Mas dari Paramadina bicara tentang itu. Ini sekarang kita korupsi ya. Oh, ini politik uang. Caranya gimana? Hukum misalnya. Ya, memang hukum bisa mencegah. Tapi dia bisa memulihkan situasi. Tapi kita mau mencegah dari awal. Saya berpikir itu. Nah, rupanya memang temuan-temuan itu juga, pengalaman misalnya di Amerika, di Inggris, itu tidak langsung ke peranata hukum. Ada budaya yang dibenahi dulu, cara berpikir masyarakat. Persepsi tentang masyarakat, tentang korupsi itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang kita belum punya. Sampai saya temukan itu tahun 2010, 2011, saya lupa ingatnya. Tapi saya menulis prolog buku ini sudah 2012. Tetangga saya itu rezekinya bagus. Saya jadi kaget. Yeah. Memang rumahnya mentereng, orangnya kinclong ya karena orang cerah dan itu ngejreng macam-macam. Memang di antara deretan rumah itu yang paling bagus. Tetangga saya kira-kira bagus. Bagus gimana? Belum setahun jadi bendahara proyek. Udah bisa beli mobil mewah dan renovasi rumah. Saya bilang, mungkin ada ini, mungkin ada pendapat yang lain. Cuma itu aja.
Nah, belakang memang si rumah itu, punya rumah itu, dia masuk penjara. Begitu saya balik ke tempat itu, temu lagi dia masuk penjara memang. Nah, itu cara berpikir. Ini yang ngomong ini bukan siapa, bukan orang Semarang. Mereka aparat. Cara berpikir. Cara berpikir misalnya kita, masnya kerja di mana? Di pajak, wah tempat basah. Tempat basah. Jadi ini cara berpikir yang masih korupsi. Belum bebas dari situ. Ada misalnya pejabat bersuruh kamu dapatkan jabatan posisi di sini. Berapa anggarannya? Cuma sedikit. Enggak lah. Dia mau cari yang dinas yang besar, yang banyak anggaran. Ini cara berpikir. Cara berpikir. Atau kalau Anda misalnya bendahara atau Anda menjadi katakanlah wali kota bupati Keburut, masa hartanya cuma gitu aja. Anda kelola berapa? APBD-nya berapa? 3 triliun, 10 triliun, 4 triliun. Sekarang kabupaten kan sudah mungkin nggak ada yang di bawah 1 triliun. Kabupaten. Nah, kalau cara mindset berpikir ini tidak bisa diubah, diperbaiki, dibenahi, itu akan begitu terus. Korupsi akan terus mengalir. Jadi lembaga-lembaga para pelaku pemerintahan itu akan menyalahgunakan lembaga pemberian. Pemberian itu sudah menjadi budaya kita, dilakukan oleh masyarakat kita. Itu tidak ada tidak ada pamrih apapun. Itu sudah dilakukan, itu nggak masalah, tapi disalahgunakan oleh birokrasi. Dikasih satu suara lain, peratasan supaya nanti dapat kemulusan, misalnya cepat naik pangkat, atau dapat jabatan baru. Oke, saya kira itu ya. Bangkit, silakan. Terima kasih teman-teman ya.